Mari senantiasa kita dalam kehidupan ini tak pernah melepaskan diri untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita juga membasahi lidah ini untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, dan kerap kali lidah kita juga untuk senantiasa melafazkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian, pertemuan kali ini kita akan membahas satu judul, menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Mari perhatikan di depan layar kita PowerPoint ini. Pertama yang akan dijelaskan bagaimana pandangan tokoh tentang masalah berpikir kritis. Ada satu pengambilan dari seorang bernama Mertes yang dia ada mendefinisikan berpikir kritis adalah proses yang sadar dan sengaja yang digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi dan pengalaman dengan sejumlah sikap reflektif dan kemampuan yang membantu keyakinan dan tindakan. Berangkat dari definisi tersebut, bahwa sikap dan tindakan yang mencerminkan berpikir kritis terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ada berusaha memahaminya dari berbagai sumber, menganalisis dan merenungi kandungannya, kemudian menindaklanjuti dengan sikap dan tindakan yang positif. Lantas, di antara bahagian firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan menghidupkan nurani dengan berpikir kritis termaktub di surah Al-Imran ayat 190 dan 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Artinya, sesungguhnya dalam penciptakan langit dan bumi dan silih berganti malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang berakal. Itu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau kadang berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidak Engkau menciptakan ini sesuai, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Kemudian di konteks hadis ada hadis yang Syadad Ausi radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-hayyu man dana nafsahu al-'amila lima ba'da al-maut wal 'ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Hadis dari Imam Tirmidzi, yang artinya dari Abu Ya'la yaitu Syaddad ibn Aus radhiyallahu anhu daripada Nabi Muhammad SAW. Orang yang cerdas ialah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan suka beramal untuk kehidupannya sempurna. Sedang orang seperti yang lemah ialah orang yang selalu mengikuti nafsunya dan berharap keluar dengan harapan yang kosong. Di dalam kandungan surah Al-Imran ayat 90 dan 191 di antara kebesaran bahwa seperti bahwa apa yang ada di langit bumi, termasuk silih berganti siang dan malam, merupakan bagian tanda-tanda adanya Allah dan bagian daripada ciptaan Allah SWT. Dan ini akan didapat bagi orang-orang berakal. Ketika orang-orang berakal melihat menatap alam-alam ini, apakah nama langit bumi, apakah pergantian siang dan malam, dia akan mengambil satu kesimpulan, alam ini tidak akan terjadi dengan sendirinya, pasti ada menjadikan Allah SWT. Pergantian malam ini juga membuktikan
bahwa itu bagian tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kondisi ia berduduk, ia berbaring, ia berdiri, senantiasa ia gunakan pemikiran yang Allah berikan akal kepada dirinya, senantiasa ia semaksimal mungkin menggunakan akal ini untuk berpikir tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ia akan berkata di lidahnya, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ya Tuhan kami, tidak Engkau menciptakan ini sia-sia, maksudnya Engkau menghilang kami dari siksa neraka-Mu. Keterkaitan ini adalah orang berpikir ada orang yang cerdas. Lantas bagaimana orang cerdas? Di hadis riwayat Imam Tirmidzi dijelaskan orang cerdas adalah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan suka beramal untuk kehidupannya sekarang. Dia senantiasa mengadakan muhasabah, mengkaji dirinya. Dari mana ia ada? Kenapa bisa begitu? Dia sadari. Setelah sadari, oh ini dari Allah. Dan dia akan senantiasa terus beramal baik. Dan beramal baik ia siapkan setelah mati nantinya. Dan bukan dia orang lemah yang senantiasa menggunakan hawa nafsunya dan tak berharap kepada Allah dengan harapan yang kosong. Maka kesimpulannya mari senantiasa kita gunakan berpikir dan kehidupan ini yang sebagai wasilahnya ini adalah akal. Nikmatlah akal ini untuk berpikir tentang penciptaan Allah SWT. Dan janganlah kita orang-orang jahil. Jadi kita orang cerdas yang kita berpikir, memperbaiki diri dan beramal untuk kehidupan setelah mati nantinya. Dan tugas kita sekalian lima soal. Pertama, tuliskan dalil perintah berpikir kritis. Yang kedua, tuliskan definisi berpikir kritis menurut Marquez. Yang ketiga, jelaskan bukti bahwa alam ini diciptakan Allah. Dan keempat, jelaskan hikmah diciptakan. Mudah-mudahan dalam pertemuan yang sangat-sangat singkat ini Allah Subhanahu wa taala berikan paham kita dan diberikan kita untuk memiliki kemampuan menggunakan akal ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa mendapat nikmat rezeki Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum.